Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali di channel Art of Candle. Kali ini kita akan kembali belajar mengenai trading. Teknik yang kita akan gunakan adalah teknikal satu periode. Ya, kita lihat di situ ada resisten ya di periode sebelumnya. Jika kita perhatikan di C1 informasinya naik tapi lemah ya Bang. Begitu juga di C2. Nah, kita lihat di candle yang berjalan ini. Kita menunggu konfirmasi terbentuknya sebuah resisten. Kalau kita ingin mengambil open posisi sell, maka kita butuh yang namanya resisten. Kita lihat dalam prosesnya apakah ini nanti terbentuk resisten. Berarti itu adalah konfirmasi dari informasi awal yang saya katakan tadi adalah informasi lemah naik. Baik dari C1, C2, C3. C3-nya kan apalagi itu adalah Marubozu ya. Dia tidak memiliki sumbu. Maka kita bisa memastikan bahwa di candle berikutnya yang merah ini akan membentuk yang namanya resisten. Informasi awal lemah naik, terbentuk resisten, kita harus open posisi sell. Gitu ya Bang analisanya Bang. Kita lihat apakah ini jadi koreksi atau dia membentuk resisten. Kalau saya melihatnya dia menjadi resisten karena posisinya di sebelah itu ada resisten juga. Dan candle yang terbentuk sebelum candle merah itu Marubozu. Jadi saya ambil open posisi sell Bang. Selama 2 menit itu lebih aman ya dibanding dengan kita ambil open posisi hanya 1 menit. Jadi cara open posisi aman itu ya 2 menit Bang. Bisa dipahami ya Bang ya. Kita open posisi kecil-kecilan aja Bang. Jadi untuk kita yang pemula itu untuk mengambil open posisi sell maka harus ada konfirmasi terlebih dahulu. Entah itu konfirmasinya bentuknya adalah resisten atau candle pembatalan harga. Karena itu abang-abangku, penjelasannya adalah karena ini kita berada di wilayah resisten, kita bisa ambil open posisi sell didukung oleh candle sebelumnya adalah Marubozu. Kemudian di informasi awal adalah pelemahan untuk naik atau candle hijau yang tidak kuat untuk naik, maka kita hanya tinggal menunggu resisten. Setelah terbentuk resisten, kita open posisi sell. Kita lihat apakah ini profit atau tidak. Ya, kita tunggu sampai di penutupan harga pada detik ke-30. Jadi gitu Bang, open posisi amannya ya. Membaca pola candle di C1, kemudian melihat pola candle di sebelahnya ya. Di C2, C3, ternyata semuanya mendukung. Ditambah dengan pembentukan resisten. Kita ambil open posisi sell. Gitu Bang. Jadi sebenarnya dari awal itu kalau teknikal satu periode udah bisa membaca ya informasi di awal apa itu Bang. Coba lihat di C1 informasinya kenaikan tapi lemah naik. C2 juga seperti itu, dia informasinya naik tapi lemah naik. Sedangkan di C3 kan terbentuk Marubozu dan dijawab dengan terbentuknya candle merah yang arahnya ke atas sebenarnya, tapi di situ sudah terbentuk resisten. Oleh karena itu kita open posisi sell. Kalau ingin open posisi buy gimana Bang? Kita nunggu support. Jadi di teknikal satu periode itu mainnya tenang ya. Kalau ingin ambil open posisi bagusnya berapa menit Bang? Bagusnya 2 menit ya. Kalau 1 menit ada slidingnya biasanya. Nah, ini kita lihat C1 tadi ya informasinya naik, ada sumbunya sedikit tapi lemah naik. Begitu juga C2.
Nah itu jelas ya bentuknya ya. Kemudian C3 itu apa? C3 itu adalah Marubozu. Terbentuk Marubozu biasa disebut juga candle penghabisan ya, atau candle kebimbangan. Dia tidak punya sumbu. Antara tekanan buyer dengan seller itu sama, jadi nggak tahu arahnya harus kemana. Kalau saya mengatakan itu sudah pelemahan buyer, sehingga pada prosesnya terbentuklah resisten. Setelah terbentuk resisten itulah kita open posisi sell. Ayo kita analisa lagi di periode berikutnya. Sudah ada resisten ya bang, itu resisten ya. Ya coba kita lihat di C1 informasinya adalah terbentuk doji ya. Bisa jadi itu adalah pelemahan seller. Coba kalau saya langsung ambil open posisi buy tanpa menunggu terbentuknya support, loss nggak kira-kira? 1 menit ya bang. Ini uji coba. Nah ternyata kan kalau belum terbentuk support ya jangan open posisi buy. Nah ini candlenya turun terus. Karena itu kita harus nunggu terbentuknya resisten untuk open posisi sell dan terbentuknya support untuk open posisi buy. Nah loss kan bang, gitu. Nah ini kita tunggu terbentuk candle warna apa. Kalau dia terbentuk candle warna hijau dan membentuk support, baru kita bisa ambil open posisi buy. Itu bang. Tapi kan kita sudah mengantongi informasi di awal tadi kan sudah ada pelemahan seller, berarti kemungkinan akan terbentuk support. Apalagi ada informasi di C3 itu adalah pelemahan seller juga, sumbu atas dengan bawah sama panjang. Kemudian terbentuk lagi di C4 nya candle signal ya, signal untuk naik. Kita nunggu jadi apa ini candle hijaunya ini, terbentuk support gak? Kalau terbentuk support saya ambil open posisi buy. Cara ambil open posisi gimana bang? Cari posisi ideal. Posisi idealnya gimana? Nunggu candlenya turun ke bawah ke candle merah. Kalau mau open posisi buy, tunggu dulu candlenya turun. Itu namanya posisi ideal. Ambil 2 menit. Itu bang. Simple kan bang? Nah ini semakin dia turun, semakin kita ambil open posisi ya. Nah tambahin bang kalau dia turun bang, karena kita udah yakin di situ udah terbentuk support. Ini pasti naik bang. Nah coba kita lihat. Jadi jangan coba-coba open posisi kalau kita masih pemula tanpa menunggu konfirmasi. Harus nunggu konfirmasi bang. Kalau konfirmasinya untuk open sell adalah resisten, untuk open buy maka kita butuh support. Profit nggak bang nih bang? Insya Allah profit. Jadi trading simple kalau kita masih pemula ya gitu aja bang. Kita baca pola dan sifat candlenya, sifatnya apa tuh. Misalkan itu sifatnya turun ya, karena bodinya di bawah, walaupun turunnya lemah. Karena turunnya lemah di periode berikutnya itu menurut analisa kita pasti dia terbentuk support. Itu bang, 10 perdagangan yang masuk ya bang. Kita perhatikan lagi bang. Nah ini trennya turun jangka pendek, tapi kemudian di C4 nya informasinya turun, tapi itu adalah candle signal untuk naik. Turunnya dia lemah. Itu bang, karena sumbunya pendek, bodinya juga pendek.
Itu adalah candlestick signal untuk naik sehingga terbentuk support, baru kita ambil open posisi buy. Tuh, sudah simpel bang. Dari trading itu kalau untuk yang pemula kita nggak usah berpikir candle to candle gitu melakukan open posisi. Kita belajar dulu di step by step di teknikal 1 periode itu bang, mulai dari membaca pola dan sifat candle, melihat tren, kemudian cara mengambil open posisi yang tepat, cara open posisi anti sliding gitu bang ya. Jadi kalau di teknikal 1 periode itu kita berusaha untuk menerjemahkan bagaimana terbentuknya market itu sendiri bang. Ya, ini resisten ya, kita lihat apakah dia akan menyentuh resisten atau tidak. Ya, biasanya kalau dia nanti menyentuh resisten dan breakout, itu lanjut kita ambil open posisi buy gitu bang. Tapi kalau dia tidak breakout, tidak menembus resisten sebelumnya, berarti dia mantul lagi ke bawah. Jadi pola market itu seperti itu bang. Kalau dia breakout ke atas menembus resisten, berarti melanjutkan tren sebelumnya, itu tren naik. Tapi kalau dia menyentuh resisten kemudian balik lagi, berarti itu adalah kita open posisinya nanti sell. Tuh, jelas ya bang. Jadi seperti itu ya. Awalnya kita baca dulu trennya adalah tren naik apa tren turun, kemudian kita lihat di informasi awal periode. Nah, informasinya apa? Kita baca pola candlesticknya. Setelah kita baca pola candlesticknya, kita nunggu konfirmasi. Setelah mendapatkan konfirmasi untuk buy atau sell, baru kita open posisi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.